selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Juni 2023 dengan judul Dalam Mendorong Saudara Seiman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena besar kasih dan setia Tuhan, Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, dicurahkanlah kepada masing-masing kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Akhirnya orang-orang yang berpergian itu tiba di Forum Appius 40 mil dari Roma. Sementara mereka berjalan melewati orang banyak yang menggerumuni jalan besar itu, seorang tua berambut putih dirantai bersama penjahat-penjahat yang tampaknya kejam, menerima pandangan yang menghina dan menjadikan sasaran senda gurau yang kasar dan mengejek. Tiba-tiba suatu tangisan kesukaan kedengaran, dan seorang melompat dari antara orang banyak yang sedang berlalu dan mendekap leher orang tahanan itu, seraya memeluknya dengan air mata dan kesukaan sebagai seorang anak memberi sambutan kepada ayahnya yang sudah lama tidak hadir. Berkali-kali pemandangan itu diulangi, sementara murid-murid yang berhati ramah mengerumuni bapa mereka dalam Injil. Seluruh rombongan terhenti. Prajurit-prajurit itu merasa kurang sabar karena penangguhan itu. Namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini. Karena mereka juga telah belajar menghormati dan menghargai tahanan mereka. Hanya sedikit yang menyadari arti perkataan Lukas, bahwa bila Paulus melihat saudara-saudaranya, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu hatinya kuat. Di tengah-tengah tangisan itu, teman-teman orang percaya yang menaruh simpati yang tidak merasa malu, karena dia diikat, Rasul itu memuji Allah dengan nyaringnya. Awan kedukaan yang telah tinggal di dalam jiwanya telah disapu bersih. Dengan langkah yang lebih teguh dan hati yang bergembira, ia meneruskan perjalanannya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 378 dan 379. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Hanya sedikit yang menyadari arti perkataan Lukas, bahwa bila Paulus melihat saudara-saudaranya, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu hatinya kuat. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga tahun-tahun politik yang sedang berjalan saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan dimanapun mereka berada, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani dengan penuh sukacita di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memberikan pelayanan boleh sesuai dengan keteladanan daripada Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, bila dengan hikmat sorga mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah mereka juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, di dalam berbagai macam masalah, persoalan yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap bersandar percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.